Halo semuanya, salam entrepreneur. Pada kesempatan kali ini, saya, Dias, selaku Head of Relationship Manager di BCA, akan membahas mengenai Value Proposition Canvas di BCA. Melalui pemaparan kali ini, kita akan melihat bagaimana buyer persona dan Value Proposition Canvas diimplementasikan dalam bisnis BCA sebagai relationship banking dan membuat BCA menjadi salah satu bank terbaik di Indonesia. Ada yang familiar dengan tagline BCA senantiasa di sisi Anda? Ya, jika Anda merupakan nasabah spesial kami, tentunya sudah familiar ya. Tagline tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan value proposition utama BCA. Diferensiasi BCA dibandingkan bank lain ada pada customer intimacy dan operational excellence. BCA tidak hanya menjual produk perbankan saja, tetapi juga experience berupa layanan cepat, aman, dan konsisten. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai value proposition canvas BCA, tentu penting untuk membahas mengenai nasabah terlebih dahulu ya, sebagai core asset kami. Berbicara mengenai nasabah, jika dilihat dari segi kuantitas, BCA memiliki basis nasabah yang sangat besar, yaitu lebih dari 43 juta nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah yang sangat banyak ya. Tentunya banyaknya nasabah seiring juga dengan banyaknya variasi kebutuhan nasabah, sehingga diperlukan analisis buyer persona. Buyer persona memberikan banyak manfaat bagi BCA as one of the best banks di Indonesia. Di antaranya, pemahaman nasabah secara lebih mendalam sesuai dengan profil nasabah, tidak hanya based on data demografi saja. Hal ini membuat layanan dan produk yang diberikan kepada nasabah menjadi lebih sesuai. Buyer persona juga menjadi acuan kami untuk bisa berkolaborasi lintas divisi, baik itu di cabang maupun di kantor pusat. Saya yang berada di tim marketing juga menjadi lebih mudah dalam menentukan strategi pemasaran. BCA juga dapat melakukan efisiensi komunikasi dan kampanye sesuai dengan gaya hidup nasabah yang terupdate. Misalnya, saat ini transaksi digital semakin meningkat, sehingga BCA dapat membuat campaign berkaitan dengan hal tersebut. Insight yang diperoleh dari persona juga membantu kami sebagai perbankan untuk terus mengembangkan produk baru. Buat Bapak Ibu pengguna platform BCA, mungkin seringkali notice update di aplikasi BCA ya. Misalnya, My BCA yang terus update menjadi one-stop solution platform. Tidak hanya untuk transaksi perbankan saja, tetapi juga untuk lifestyle. Misalnya pocket falas, pembayaran tagihan, hingga investment. Hal yang sangat penting adalah BCA dapat memfokuskan pada segmen bisnis bernilai tinggi dengan adanya analisis buyer persona, sehingga potensi bisnis dapat berkembang. Dalam kaitannya dengan value proposition canvas, buyer persona berperan sebagai input utama untuk mengisi sisi customer profile. Dari aspek customer jobs, persona nasabah BCA menjelaskan aktivitas seperti transfer antar bank, pembayaran tagihan, atau investasi rutin. Dari segi pains, persona mengungkap adanya frustasi, misalnya antrian panjang di cabang, biaya antar bank, atau kebingungan dalam memilih produk. Gains, persona menunjukkan harapan seperti transaksi cepat, biaya rendah, keamanan tinggi, dan akses mudah ke produk keuangan. Sehingga dengan memahami persona, BCA dapat merancang solusi produk untuk dikembangkan, seperti mobile banking dengan UI sederhana, fitur bebas biaya transfer, dan juga edukasi investasi digital. Dalam menentukan segmen nasabah, BCA memiliki kriteria sendiri, baik itu untuk nasabah organisasi maupun individu. BCA sudah memiliki machine learning yang canggih berbasis AI untuk mengidentifikasi profil, demografi, dan pola perilaku nasabah. Fondasi berupa segmentasi nasabah dapat diperkuat dengan analisis kualitatif dengan lebih spesifik dari buyer persona. Segmentasi dapat digunakan untuk menentukan target pasar dan buyer persona untuk merancang pengalaman yang relevan bagi nasabah. Berikut gambaran terkait segmen customer individu di BCA, mulai dari mass yang terendah hingga HNWI yang tertinggi. Untuk nasabah organisasi dimulai dari O5 yang terendah hingga O1 yang tertinggi. Customer segmen ini ditentukan dari financial profile yang ada di BCA, misalnya kasa, kredit, portofolio keuangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam analisis value proposition canvas akan dibedah lebih lanjut mengenai karakteristik setiap segmen nasabah
agar dapat menjadi alat strategis yang digunakan untuk memetakan kebutuhan pelanggan, misalnya jobs, pains, dan gains, dan menghubungkannya dengan solusi-solusi bisnis yang ada di BCA. Nasabah HNWI biasanya merupakan eksekutif atau pemilik perusahaan yang memiliki ekspektasi layanan sangat tinggi dan concern dengan security. Nasabah juga membutuhkan layanan yang sifatnya customized. Dilihat dari customer jobs, nasabah HNWI apabila dilihat dari prinsip wealth management telah sampai di tahapan mengelola dan melestarikan kekayaan. Nasabah juga cenderung melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar. Pains yang dirasakan oleh nasabah HNWI berkaitan dengan layanan yang tidak personalized dan kompleksitas regulasi perbankan. Gains atau layanan yang diharapkan nasabah adalah layanan eksklusif yang bersifat custom. Value proposition yang bisa ditawarkan antara lain dari segi produk yaitu layanan private banking. Kalau di BCA ada yang namanya membership solitaire. Layanan pengaturan web management secara advance juga bisa ditawarkan. Pain relievers antara lain RM senior, personal banker, hingga forum bagi sesama nasabah prime. Gain creatorsnya adalah undangan event eksklusif dan private. Untuk nasabah affluent yang biasanya memiliki pendapatan cukup besar dan mulai aktif berinvestasi, nasabah membutuhkan edukasi produk perbankan dan kemudahan bertransaksi. Dari sisi customer jobs, nasabah mulai melakukan diversifikasi portofolio dan perencanaan keuangan menengah. Beberapa di antaranya juga bertransaksi falas. Pains-nya berkaitan dengan biaya dan birokrasi untuk melakukan transaksi. Gains-nya adalah nasabah menginginkan adanya advisory perbankan secara berkualitas, di mana hal ini juga biasa kami lakukan di cabang-cabang BCA. Value proposition-nya adalah memberikan layanan berupa platform finansial terpadu, hingga membership prioritas yang dapat di-apply oleh nasabah apabila memenuhi kriteria. Pains relievers dapat berupa transaksi biaya yang transparan, pricing khusus apabila memenuhi threshold tertentu, EQYC, dan juga RM khusus untuk menghandle nasabah ini yang tadi dapat memberikan advisory kepada nasabah. Gain creators dapat dilakukan dengan cara merekomendasikan portofolio bagi nasabah melalui advisory itu tadi, hingga memberikan akses ke produk wealth global. Sementara bagi nasabah upper mass dengan pendapatan stabil di atas rata-rata, mereka memiliki keterbatasan untuk mengurus keuangan dan sensitif terhadap biaya dan suku bunga kredit. Dengan jobs seperti menabung, kredit, investasi, hingga pengelolaan keuangan, nasabah memiliki pains berupa keterbatasan waktu untuk mengurus proses transaksi perbankan. Sehingga gains-nya adalah kemudahan akses kredit, fitur saving goals, dan integrasi payroll. Dari sisi value proposition, produk tabungan, kredit digital, investasi seperti reksadana dan goal saving dapat memudahkan nasabah. Dilengkapi juga dengan pay relievers berupa produk dengan biaya admin minimal atau juga produk perbankan digital yang mudah diakses. Dan ditambahkan gain creators berupa suku bunga kredit yang murah, integrasi payroll to saving, hingga edukasi investment. Kita tiba di segmen nasabah individu yang terakhir, yaitu mass. Memiliki pendapatan atau aset menengah ke bawah, kecenderungan nasabah adalah pada kebutuhan dasar finansial, seperti tabungan, transaksi sehari-hari, hingga kredit mikro. Adanya keterbatasan literasi finansial membuat BCA harus menyediakan layanan sederhana dan edukasi dasar keuangan. Customer jobs nasabah antara lain transaksi finansial dasar seperti menerima dan menyimpan pendapatan, membayar tagihan, dan lainnya. Pains nasabah antara lain akses terbatas, literasi finansial rendah, dan biaya admin yang tinggi. Gains yang dapat ditawarkan tentunya adalah tabungan aman dengan biaya admin rendah, jaringan ATM yang luas, mobile banking user friendly, hingga edukasi melalui platform yang mudah diakses oleh nasabah seperti YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya. Value proposition dari segi produk antara lain adalah tabungan biaya rendah, rekening digital, kredit mikro, hingga agent bank yang dapat memberikan literasi di level dasar. Pain relievers tentunya berkaitan dengan produk perbankan digital dan jaringan agent bank yang accessible. Bisa diakses juga secara mudah dan cepat oleh nasabah. Setelah selesai membahas customer individu, saatnya melangkah ke customer organisasi yang terdiri dari 5 segmen dari O1 hingga O5. Dimulai dari nasabah O1 yang biasanya terdiri dari perusahaan publik,
Multinational company dan perusahaan besar dengan struktur organisasi yang kompleks, nasabah cenderung membutuhkan integrasi sistem yang mumpuni dilengkapi dengan compliance yang baik. Customer jobs-nya antara lain mengelola treasury, hedging, membiayai proyek besar, memastikan sistem ERP-nya bagus, dan memastikan compliance. Pains-nya berkaitan dengan integrasi sistem yang kompleks, resiko operasional, proses procurement yang panjang, serta regulasi dan biaya transaksi yang besar. Gains-nya adalah proses settlement cepat dan aman, serta akses pembiayaan global yang didukung reputasi bank yang kuat, karena membutuhkan relasi antara bank yang bersangkutan dengan bank korespondensi di berbagai negara. Dan BCA saya rasa menjadi pilihan yang tepat bagi nasabah. Produk dan layanan yang ditawarkan untuk O1 antara lain treasury, trade finance, cash pooling, kredit sindikasi, dan host-to-host integration, atau di BCA ada yang namanya API. Pain relievers dapat berupa integrasi host-to-host yang seamless dan didukung compliance. Selain itu, dari sisi SDM penting juga untuk dihandle oleh RM korporasi senior dan tim implementasi khusus agar kebutuhan nasabah yang kompleks dapat terakomodasi. Salah satu event bagi nasabah korporasi kami adalah Indonesian Knowledge Forum dengan topik yang related dengan kondisi global dan bisnis nasabah. Biasanya akan diundang juga pembicara-pembicara terkemuka untuk mengisi event tersebut. Lalu kita move ke segmen nasabah yang kedua, yaitu O2, biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan domestik dengan skala jaringan regional. Terdapat kompleksitas pengelolaan cash management seperti payroll dan membutuhkan negosiasi biaya dan limit kredit. Customer jobs-nya berkaitan dengan pengelolaan cash flow, payroll, working capital, trade finance, dan memastikan operasional antar cabang. Pains-nya antara lain integrasi antar cabang yang sulit, biaya layanan tinggi, kompleksitas pengelolaan cash management dan keterbatasan fleksibilitas kredit, sehingga gains yang bisa ditawarkan adalah sistem cash management terpusat, termasuk payroll di dalamnya, dan fasilitas kredit yang fleksibel, serta transparansi biaya. Platform cash management yang tersedia di BCA menurut saya sudah advance dan dapat mengakomodir kebutuhan nasabah di segmen O2. Misalnya dari sisi payroll, VA, hingga solusi cash management lainnya. Hal ini dapat didukung juga dengan pemberian fasilitas kredit dan trade finance yang dapat mendukung bisnis nasabah. Pain relievers dilakukan melalui integrasi ERP modular, pricing berbasis volume transaksi, sehingga dapat diberikan pricing khusus apabila transaksi dari nasabah meningkat. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah dukungan teknis dari BCA untuk integrasi sistem antara BCA dan perusahaan nasabah. Gain creators-nya adalah efisiensi rekonsiliasi karena sudah menggunakan sistem dari cash management BCA yang advance, payroll yang mudah diakses dan akses kredit cepat, serta peningkatan produktivitas cabang melalui kerjasama program BCA dan pelatihan cash management dari BCA ke cabang-cabang perusahaan nasabah. Segmen selanjutnya yaitu O3 biasanya terdiri atas perusahaan menengah di bidang distributor, manufaktur, dan sebagainya dengan skala operasi regional. Biasanya nasabah mengalami permasalahan terkait rekonsiliasi pembayaran pelanggan, keterbatasan IT untuk integrasi otomatis, dan akses pembiayaan yang masih sulit. Kebutuhan dari nasabah berkaitan dengan solusi collection, working capital, dan proses onboarding yang lebih cepat. Sehingga mengelola modal kerja, cash flow, dan payment menjadi customer jobs dari nasabah O3. Di dalamnya terdapat pains berupa fluktuasi modal kerja, keterlambatan pembayaran, dan keterbatasan IT. Gains-nya adalah tentunya apabila cash flow stabil, collection dapat dilakukan secara otomatis, kredit lebih mudah diakses, dan efisiensi pembayaran. Produk yang dapat menjawab kebutuhan nasabah seperti invoice financing, VA, kredit revolving, dan dashboard arus kas. Secara lebih khusus adalah proses kredit cepat dengan persyaratan lebih mudah, dashboard yang dibuat simple, collection secara otomatis juga dapat menjadi pain relievers bagi nasabah. Sementara itu, gain creators berupa akses modal kerja yang fleksibel. Misalnya nasabah bisa apply digital atau dibantu via RM cabang BCA yang menghandle perusahaan tersebut. Serta peningkatan efisiensi pembayaran untuk mendukung pertumbuhan bisnis melalui payment services di BCA. Untuk segmen nasabah O4 yang mostly didominasi franchise, jaringan toko, UMKM yang sudah scale up, dan lainnya, terdapat isu yaitu manajemen cash outlet yang terfragmentasi dan biaya merchant yang sensitif terhadap margin usaha.
Customer jobs berkaitan dengan penerimaan pembayaran retail, mengelola kas outlet, dan transaksi harian, hingga short-term borrowing. Pains nasabah antara lain cash flow harian yang fluktuatif, biaya merchant, kesulitan untuk kredit, hingga terbatasnya manajemen keuangan. Gains dapat diperoleh dari transaksi retail dan akses kredit yang lancar, integrasi point of scale dan merchant activation, hingga peningkatan volume transaksi. Produk dan jasa yang cocok antara lain paket merchant, misalnya EDC dan Kris, yang bisa bekerja sama dengan berbagai event BCA untuk meningkatkan sales. Selain itu ada juga kredit usaha digital dan integrasi payment services seperti VA untuk outlet-outlet yang dimiliki. Pain relievers dapat dilakukan juga dengan cara instalasi merchant secara cepat dengan biaya kompetitif. Dashboard transaksi outlet dan proses kredit digital yang user-friendly juga dapat menjadi pain relievers. Gain creators dapat berupa promo bagi nasabah yang menggunakan fasilitas merchant BCA, integrasi point of sale otomatis misalnya dengan aplikasi merchant BCA sehingga nasabah bisa secara real time memantau transaksi dan dapat nantinya diharapkan bisa meningkatkan volume transaksi itu sendiri. Selain itu yang terpenting adalah dengan adanya kemudahan dan manfaat yang dirasakan oleh nasabah, diharapkan loyalitas nasabah terhadap BCA juga menjadi meningkat. Segmen nasabah yang terakhir yaitu O5 yang terdiri atas UMKM menengah kecil. Biasanya dokumen usaha dan administrasi keuangan belum lengkap atau terstandarisasi. Customer jobs yang adalah mengelola usaha seperti pabrik, produsen lokal, koperasi, dan lain-lain yang menerima pembayaran B2B maupun B2C. Biasanya mengakses moda kerja berulang dan menjaga cash flow secara musiman. Pains berupa dokumen usaha yang belum lengkap, adanya keterbatasan sistem dan IT, serta literasi keuangan yang terbatas. Hingga risiko likuiditas yang tinggi karena arus kas yang sensitif terhadap musim. Misalnya, peak saat momen hari raya, namun slowdown di hari biasa. Gains antara lain akses pembayaran, solusi pembayaran digital, dan yang tidak kalah penting yaitu literasi dan pendampingan finansial agar usaha nasabah dapat semakin berkembang. BCA sendiri memiliki program kredit UMKM dan KUR, VA, merchant, yang dilengkapi dengan dashboard keuangan sederhana. Pain relievers dapat berupa persyaratan kredit yang fleksibel, onboarding digital sederhana, hingga edukasi dan pendampingan juga kami lakukan melalui pelatihan khusus UMKM dan berbagai gathering yang mengumpulkan berbagai UMKM dengan berbagai bidang dengan harapan nasabah dapat berjejaring dan mengembangkan bisnisnya. Dengan begitu, gain creators dapat terwujud mulai dari integrasi pembayaran digital dan akses moda kerja hingga terwujudnya program literasi keuangan yang mendukung pertumbuhan usaha lokal. Wah, seru ya membahas secara spesifik setiap segmen baik individu maupun organisasi yang ada di BCA dari kacamata value proposition canvas. And for your information, kalau analisis buyer persona dan value proposition canvas ini menurut saya penting bagi BCA sebagai relationship banking karena jadi fondasi strategis bisnis dan layanan terbaik bagi nasabah. Mulai dari strategi produk yang bisa disesuaikan dengan demografi, kebutuhan, masalah setiap segmen, sehingga BCA bisa terus agile dalam merancang produk dan feature yang up to date untuk menjawab kebutuhan nasabah yang terus-menerus berubah. Layanan dan customer experience juga jadi lebih personal karena BCA bisa menyesuaikan cara berinteraksi dan memberikan layanan bintang 5 kepada nasabah secara customized sehingga memperkuat hubungan jangka panjang yang sustainable. Dari sisi bisnis perbankan, BCA bisa menentukan prioritas pertumbuhan dan efisiensi bisnis ditinjau dari segmen mana yang menjadi fokus utama untuk ekspansi atau retensi, sehingga strategi bisnis menjadi lebih terarah dan efisien, dan tentunya berdampak pada profitabilitas. Demikian pemaparan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga melalui pemaparan tadi dapat dilihat bagaimana BCA mengimplementasikan value proposition canvas di setiap segmen nasabahnya melalui nasabah individu maupun nasabah organisasi sehingga dapat memberikan insight baru mengenai bagaimana bisnis BCA ditinjau dari value proposition canvas dan buyer persona. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam entrepreneur.